Yo guys, balik lagi bareng gua. Nah, di video ini ya kita akan ngebahas lagi tentang apakah ulama atau ustadz itu boleh memasang tarif dalam dakwanya. Nah, ini gua juga penasaran sih. Namun sebelum itu, nanti gua akan share video-video menurut ustadz-ustadz ataupun ulama-ulama yang punya kapasitas untuk mengatakan hal ini. Dan di awal ini itu menurut gua aja ya. Menurut gua aja sebagai orang biasa yang mempertanyakan mungkin ataupun yang menurut pemikiran gua ya. Jadi kalau dari gua ya, ustadz atau ulama itu apakah boleh pasang tarif? Kalau masalah boleh atau tidak ya, mungkin ulama ya yang berhak menentukan ya, memutuskan. Kalau menurut gua ya, kita kembali lagi ke tujuannya. Kalau misalnya tujuannya itu memang untuk memberikan ilmu, memang untuk mengeser hal-hal yang bermanfaat, memang untuk berdakwah untuk umat ya, bukan karena ada uangnya, itu nggak masalah pasang tarif ya. Kalau tujuannya itu untuk kebaikan umat, itu nggak masalah sih pasang tarif, karena ulama-ulama ini itu kan juga kalau misalnya dia ini kan diundang itu kan pastinya ada tim ya. Apalagi ulama-ulama yang sudah besar itu kan mereka ada tim ini kan perlu digaji ya. Nah, supaya dakwanya ini terus berjalan ya, nggak masalah sih kalau menurut gua pasang tarif ya. Karena kalau misalnya ulama ini itu nggak pasang tarif, ya gimana nasib tim-timnya ya, timnya, kemudian bagian produksi apa ya, apalagi di zaman sekarang kan ulama-ulama ini udah punya channel, kebanyakan udah punya channel juga ya. Nah, itu kan ada tim ngedit videonya, ada tim ininya, ada tim itunya, ada tim pemasarannya juga ya. Nah, itu kan perlu digaji. Jadi memasang tarif nggak apa-apa selagi masih wajar. Kalau misal sudah nggak wajar ya, misalnya dakwah tarifnya 75 juta 1 jam, itu kan agak ini ya, agak berlebihan ya, menurut gua aja ya. Tujuannya itu bukan lagi ke akhirat, ataupun tujuannya bukan lagi untuk ibadah, tapi tujuannya lebih kepada duniawi. Nah, jadi kembali lagi ke tujuannya sih. Dan juga kalau bisa yang wajar-wajar aja sih tarifnya ya. Kasihan juga orang-orang ataupun jamaah-jamaah yang nggak punya uang ya, uangnya itu nggak ada. Nah, mereka kan juga pengen belajar tentang agama mungkin dari ulama tersebut, tapi karena tarif ulama tersebut itu mahal, mereka nggak belajar ke ulama tersebut, tapi belajar ke ulama yang tarifnya murah, bahkan yang tidak memasang tarif. Nah, mereka lebih ke situ. Bahkan juga yang bukan ulama, mereka suruh jadi ulama, mereka suruh jadi ceramahnya ya, penceramahnya ya, yang bukan ulama. Nah, itu kan agak bahaya juga ya. Kalau misalnya mereka tidak ada ilmu dalam agama tapi disuruh jadi penceramah, itu kan jadi bahaya ya. Jadi untuk ulama-ulama ya pasang tarif ya nggak masalah sih ya, selagi masih wajar ya. Jangan ya 75 juta 1 jam, 100 jutaan, itu kan menurut gua nggak wajar ya. Kalau misalnya dakwanya ini tujuannya memang ke arah bisnis ya, memang bisnis ya, ya bisa aja ya, misalnya dakwah dalam bentuk pelatihan. Nah, memasang tarif itu nggak masalah sih ya. Pelatihan untuk menjadikan entrepreneur syariah itu seperti apa ya. Nah, itu nggak apa-apa ya. Masang tarif setinggi-tingginya juga nggak apa-apa selagi ada peminatnya, nggak masalah menurut gua ya guys. Karena konteksnya kan udah kepada bisnis ya. Karena bisnis nggak masalah, entrepreneur. Jadi bukan dakwah-dakwah seperti ustadz biasanya ya. Kalau misalnya kita memasang tarif ya, dengan tarif yang tinggi, kemudian isi dalam dakwanya itu tentang lupakan dunia, fokus ke akhirat, kayaknya nggak masuk akal ya. Ulamanya ngomong tentang itu, tentang akhirat, tapi beliau itu pilih-pilih ceramahnya ya. Kalau misalnya di situ nggak ada uangnya, beliau nggak mau untuk berdakwah. Kalau misalnya di situ ada uangnya, beliau lebih milih yang ada uangnya. Nah, itu gua nggak tahu juga sih. Kita kembalikan lagi kepada Tuhan aja ya. Dan mungkin ini ada sedikit video penjelasan dari ustadz-ustadz ya, ulama-ulama tentang hal ini.
karena itu hanya pemikiran gue aja ya, nggak perlu lu ikutin aja yang kata-kata dari ustadz-ustadz ini ya, karena mereka memang kapasitasnya di situ, punya kompetensi untuk mengatakan hal tersebut dan bisa untuk lu percayai. Kalau gue jangan dipercaya, karena ini gue hanya cuap-cuap belaka aja ya, cuap-cuap kosong aja. Oke, ini videonya guys, check it out. Kalau Anda memang mau ngundang ustadz yang pakai bayar, pakai tarif, harus tata hati. Jangan sampai, wah ustadz tarif, ustadz apaan di sana. Anda gunjing terus ke ustadz, mana dapat berkahnya ilmu. Sementara ustadz itu menerima tarif bisa saja karena kebutuhan di dalam dirinya. Untuk transportasi, untuk ganti waktu yang ia. Jadi masalah pakai tarif itu bukan sesuatu, apakah dilarang? Apakah dilarang misalnya, wah ustadz ini kalau ngundang saya, misalnya ada satu ustadz ngundang saya 10 juta, ustadz sudah mempertimbangkan, mungkin di situ ada timnya, ada ininya yang menyiapkan segala sesuatunya, mungkin ustadz juga akan menyiapkan macam kendaraan segala macam, kita tidak tahu itu. Jadi dua sisi yang harus pahami, sebagai seorang ustadz hendaknya mempermudah, dan jangan sekali-kali nasihatnya Kiai Hasyim Asy'ari, jangan menggunakan dakwah, jadikan dakwah itu sebagai profesi cari duit, sengsara. Di sisi lain Anda sebagai seorang jamaah yang ingin mengundang ustadz ya, nasihatnya beda. Nasihat tadi untuk ustadz, bukan untuk Anda. Anda wah bagus nih Buya ini, cocok nih ustadz, nggak boleh duit. Nah, akhirnya apa? Setiap ustadz Anda undang dia di rumah nggak punya bensin, Anda nggak tahu diri. Nasihat Buya tadi itu nasihat buat ustadz, bukan Anda yang mengundang. Bagi Anda yang mengundang, kalau Anda punya rezeki, sayangi ustadz. Kalaupun Anda tidak memberikan uang langsung ke tangannya ustadz, Anda lihat di rumah ustadznya ada apa itu. Mungkin ada santri datang ke sana sempurnakan pesan pondoknya, mungkin ustadz itu tidak mau duit, tapi santrinya perlu untuk makan dan seterusnya. Menata itu tuh penting. Bagaimana kalau kita tugas, bagaimana kalau kita berdakwah, kita ceramah, kemudian kita nggak cari nafkah, cukup dengan demikian? Ya nggak boleh. Dakwah bukan untuk mencari nafkah, ceramah bukan cari nafkah. Kita punya cari nafkah sendiri. Dakwah tetap dakwah di jalan Allah. Ini perbuatan yang paling mulia dan ganjarannya sangat besar. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Di dalam surah Fussilat. Dan tidak ada yang paling baik perkataan manusia tentang orang yang mengajak manusia kepada Allah dan dia beramal saleh dan mengatakan saya orang Islam. Dakwah ini ganjaran besar ganjarannya. Makanya para nabi, para rasul alaihi wassalam, ketika mereka berdakwah itu mereka mengatakan, la as'alukum alaihi ajra in ajriya illa ala rabbil alamin. Sesungguhnya aku enggak minta ganjaran, enggak minta upah, enggak minta gaji dari kalian. Para nabi mengatakan demikian. Ganjaranku, upahku atas Allah Rabbul Alamin. Mesti begitu para dai, para ustaz dalam berdakwah, enggak mengharapkan sesuatu dari manusia, enggak makan uang, enggak mengharapkan amplop, enggak mengharapkan duit, enggak mengharapkan yang lainnya. Karena Allah. Jadi jangan jadikan dakwah sebagai mencari maisha. Makanya kata Abu Aliya rahimahullah, beliau mengatakan, alim majjanan kama ulimta majjanan. Ajarkan manusia dengan gratis sebagaimanapun kamu dapat ilmu juga dengan gratis. Ajarkan karena Allah. Jangan mengharapkan sesuatu dari manusia, jangan. Ini Islam ajarkan. Disuruh orang ikhlas, yang pertama kali wajib ikhlas siapa? Ya dai-nya harus ikhlas karena Allah. Nggak mengharapkan sesuatu dari manusia. Lihat para ulama terdahulu mengajarkan karena Allah. Nggak ada ulama terdahulu habis ngajar murid-muridnya kumpulin amplop, masukin duitnya buat ustadznya. Nggak ada. Kecuali zaman sekarang. Nggak ada, zaman dulu nggak ada itu. Kumpulkan uang untuk buat ustadz, nggak ada seperti itu. Bahkan si ustadz kalau perlu dia yang harus berkorban. Karena dakwah merupakan jihad dan dia wajib berjihad dengan apa? Dengan dirinya dan hartanya dia berjihad jalan Allah. Apakah menerima upah atau amplop setelah kita dakwah termasuk hal yang bisa mengurangi keikhlasan? Tergantung niat kita. Tidak mengurangi keikhlasan kalau niat kita adalah untuk berdakwah. Tapi kalau tujuan kita adalah amplop, ya ini jelas mengurangi apa? Niat dakwah. Di antara tujuan kita adalah amplop, ya tergantung yang ngundang.
Kalau yang undang perusahaan besar, maka kita semangat datang meskipun jauh dimanapun berada. Tapi kalau yang undang yayasan miskin, aduh sekali setahun sekali aja lah, jangan sering-sering. Alasannya saya sibuk, tergantung. Oleh karenanya itu kembali kepada urusan ustaz, tidak perlu menuduh ustaz ya, tidak boleh, ini rahasia ustaz dengan Allah. Ya. Kalau ustaz itu kalau dia niatnya tujuan adalah dakwah, kita tahu bahwasanya ustaz juga butuh maisha, ustaz juga butuh kehidupan. Ya. Adalah orang yang kemudian mengundang ustaz suruh pulang pulang sendiri kasihan. Gimana anaknya? Ya. Orang yang mengerti akan beri kelebihan kepada ustaz agar dia bisa gunakan untuk keluarganya. Tetapi kalau sang ustaz ternyata tujuan utamanya adalah amplop, maka ini sangat mengurangi keikhlasan, yang akan mengurangi pahalanya, Tapi kalau amplop adalah urusan kedua, dia tidak peduli mau diberikan berapa, tetap aja dia semangat, maka tidak akan mengurangi pahalanya sedikit pun. Karena niat utamanya adalah apa? Untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada pendapat para ulama di sini. Kita baca ya. Kalau tadi jelas di zaman sahabat ada namanya atoya atau pemberian hibah dari Baitul Mal. Nah, bagaimana pendapat para ulama? Para ulama dalam mazhab Hanafi dan Hambali mengharamkan upah yang ditentukan dari sejak awal sebagai imbalan jasa dakwah yang disampaikan. Jadi ulama mazhab Hambali, Hanafi itu mengharamkan pasang tarif. Ya, jadi mengharamkan pasang tarif menurut ulama mazhab Hambali dan Hanafi, sehingga tidak perlu pasang tarif. Nah, ketika mau ngaji begitu, tarifnya berapa Ustaz? Lalu kemudian ngarani setiap 5 menit berapa? Iya, setiap setengah jam, ya 10 juta misalnya, atau 50 juta misalnya. Maka ini menurut ulama madhab Hanafi dan Hambali ini tidak boleh. Apa dalilnya? Dalilnya di dalam ayat Al-Quran sudah jelas tadi, sudah kita baca, larangan menyembunyikan ilmu. Innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan berupa penjelasan-penjelasan dan petunjuk, mimba dima bayyanahu linnas, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada manusia, ulaika yal'anuhumullah, mereka itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lain adalah wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Jangan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Nah, kemudian apa lagi dalilnya? Dalil yang lain adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an wa la taqlu fihi. Bacalah Al-Qur'an dan jangan berlebih-lebihan, jangan bermahal-mahalan. Jadi jangan berlebih-lebihan, wala taqlu fihi, jangan berlebih-lebihan, wala tajfu anhu, dan jangan terlalu lalai, wala ta'kulu bihi, dan jangan makan darinya, wala tastakthiru bihi, dan jangan memperbanyak harta melalui mengajar Al-Quran. Di antara catatan-catatan yang didokumentasikan oleh para ulama terkait dengan aspek pencarian guru yang baik dari pengalaman Imam Hasan al-Basri, dicantumkanlah kemudian oleh para ulama, dikutip oleh ulama setelahnya, dan Hadratus Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari mengambil satu bagian catatan itu, dituangkan dalam kitabnya, dan ini yang tadi kita bacakan. Apa kata Imam Al-Hasan Al-Basri, sosok yang diasuh oleh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sosok yang diasuh oleh para sahabat, didoakan oleh para sahabat, didoakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di antara wasiat atau pesan kuat beliau bagi para penuntut ilmu yang ingin mencari guru, perhatikan kalimat berikut. Qala, beliau menyampaikan, uqubatul ilmi, sungguh hukuman bagi ilmu itu, mautul qalbi, ialah wafatnya hati, matinya hati. Nah,
Jadi ada nestapa ilmu, ilmu yang nestapa, ilmu yang terhukum, ya, punya ilmu tapi terhukum. Awas tuh. Jadi ada ustadz-ustadz, ada kiai dalam tanda petik ya, ada habib dalam tanda petik, para pengajar-pengajar, nih guru-guru di sekolah juga masuk nih. Awas, hati-hati ya. Pokoknya yang dititipi ilmu buat ngajar. Ada yang hatinya mati, yang ilmunya terhukum. Dia punya ilmu, ngajar, tapi hatinya mati, ilmunya terhukum. Nah, ini kurang layak untuk diambil ilmunya. Kurang layak untuk diambil ilmunya. Apa yang dimaksud dengan matinya qalbu itu sehingga ilmunya terhukum? Faqila lahu ma mautul qalbi, maka dikatakan pada beliau, ditanyakan, apa yang dimaksud dengan matinya hati dari seorang pengajar ilmu itu? Qala, beliau menjawab, talabud dunya bi'amalil akhirah. Talabud dunya yaitu kondisi hati yang menuntut dunia bi'amalil akhirah, dengan menampakkan amalan akhirat. Yaitu munculnya ustadz-ustadz, guru-guru, para kiai dalam tanda petik ya. Saya kasih petikan itu karena nama ini sejatinya tidak layak dengan apa yang disampaikan dalam keterangan ini. Ya. Para ustadz, para guru, para habib, para kiai, misal dalam tanda petik mautul qalbi, yang hatinya mati, ilmunya terhukum karena ternyata orientasi mengajarnya itu bukan mencari akhirat, menuntut dunia. Cuma yang ditampakkan amalan akhirat. Kayaknya ngajar Quran, tapi ternyata yang dicari tarifnya. Ustadz, ini nanti mau ada akad nikah nih, bisa nggak Ustadz ngaji? Boleh, ya. Cuma asal tahu aja ya, saya kan berangkat dari situ, ya, ada bensinnya. Jam sekian kan saya nggak sarapan juga lah, itu ya, 2 digit lah. Udah pakai begitu tuh. Ini mautul qalbi nih. Ya. Nanti ngajinya cuman kedengaran suara gelombang-gelombangnya aja tuh. Echonya tinggi, naik turun, naik turun, naik turun. Tapi yang dicari apa? Dunianya. Ya, tidak semua begitu. Ini cuma ditandai aja. Kalau ada yang begitu, hatinya mati. Maka nanti bacaannya nggak sampai ke jiwa. Apalagi ke pengantin. Ya, pengantin mikirnya cepat akad aja nanti tuh. Ya, sama. Ini pengajar demikian. Jadi kalau di sekolah-sekolah Islam murid-muridnya tidak berkembang baik, coba cek gurunya. Coba cek gurunya. Cek pengelolanya, niatnya benar nggak bikin sekolah itu? Ada nama Islamnya loh, dihisab itu. Hisab di hari kiamat. Anaknya berislam nggak tuh anak didiknya? Jangan-jangan SPP-nya aja makin besar. Jangan-jangan guru yang datang pun datangnya mencari amplopnya saja. Ngajar di mana? Sekian, gajinya berapa? Sementara dia yakin rezeki sudah diatur oleh Allah. Ya, ini saya tidak bicara di level biasa, saya level pengajar. Bicaranya di level pengajar. Kalau sudah orientasi gurunya, ustadznya, pengajarnya hanya mencari dunia, maka ilmunya tidak akan berkah. Itu yang tidak memberikan pengaruh ke hati, ke jiwa-jiwa anak didiknya. Coba cek sekolah itu. Sholatnya bagaimana anak-anak itu? Kenal Allah enggak? Ngajinya bagaimana? Jadi kalau ada perkembangan anak tidak seperti yang diharapkan, yang dicek pertama kali bukan keadaan anaknya. Yang pertama, coba bagaimana cara guru mengajarnya. Bagaimana niatnya. Ustadz juga sama di masjid-masjid ini. Ya, coba lihat berapa keberkahan yang bisa diberikan oleh Allah kepada murid-muridnya. Salah satu yang harus penting untuk diupayakan adalah ini, mengembalikan niat kepada amal akhirah wa talabul akhirah. Ini. Nah, jadi kalau misalnya Anda menemukan orang-orang yang mengajar belum apa-apa bicaranya sudah dunia, itu hatinya sudah mati. Ilmunya terhukum. Bagaimana Anda bisa belajar dari sosok yang ilmunya pun terhukum? Hatinya mati. Tapi yang ditampilkan tuh performancenya seperti akhirat. Pakaiannya pakaian akhirat, bicaranya tentang akhirat.
Padahal di hatinya pencarian dunia. Nah, inilah yang diingatkan tadi dari imam kita saat bacaan di Asy-Syu'ara tadi, ayat 128 sampai 145 tadi. Allah. Ya. Idz qala lahum akhuhum salihun ala tattaqun. Ya. Sampai ke kalimat yang sangat indah sekali. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Itu manhajnya para nabi, para rasul. Aku kalau ngajar, acuan utamaku tuh bukan upah, bukan honor, bukan gaji dari kalian. Karena honorku sudah ditetapkan oleh Allah. Gajiku sudah diatur oleh Allah. Yang ditugaskan kepadaku hanya menyampaikan. Fadzakir innama anta mudzakir. Yang suka baca Yasin tuh. Kan manhaj para nabi, rasul, diteruskan pada orang-orang soleh yang baca Yasin tuh. Ayat 20 sampai 21 itu. Masih ingat gak? Di halaman 441 tuh, paling kanan di pertengahan. Ya. Coba lihat tuh. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Teruskan. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Datang sosok orang dari jauh untuk mengingatkan masyarakat pada pola hidup yang tidak sehat. Susah diingatkan orang yang baik-baik, yang lurus-lurus, tapi hobinya memang kadang-kadang ngundang orang-orang tapi nggak jelas. Cuma buat tertawa kadang-kadang. Cuma buat pamer bahwa saya bisa ngundang si fulan, buat rame gitu kan. Maka diberikan standar. Ya qaum ittabi'ul mursalin. Ya kaumku, ikutilah orang-orang yang diutus ini, sosok-sosok yang diutus ini. Ya, siapa tipikal orang diutus ini? Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Kalau Anda ingin belajar, ingin ikut, bukan cuman ikut menuntut ilmunya, tapi menuntut akhlaknya, menuntut kepribadiannya, mengamalkan amal soleh yang bisa Anda teladani itu. Coba cari man la yas'alukum ajra. Orang yang sedang mengajar pun dia tidak pernah kepikiran tentang materi duniawi. Yang dia pikirkan bagaimana Allah ridha, yang dia pikirkan bagaimana ilmu sampai, yang dia pikirkan bagaimana amal bisa terawat. Wahum muhtadun. Orang inilah yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, kondisi hati seseorang yang mati itu ketika pengajarannya diikat oleh unsur duniawi. Ya. Bahasa tegasnya kalau dalam Quran tuh ginilah. Wala tamnun tastakthir. Jangan engkau berusaha memberi orang lain dengan pengajaranmu, dengan ilmu yang Allah titipkan padamu, dengan berharap kompensasi dunia yang dinilai olehmu lebih banyak. Tastakthir tuh minta lebih. Baru ngajar sekali udah minta naik gaji. Udah kan? Gajinya berapa? Datang, baru masuk, Pak, saya ngajar kan anak-anak gampang pahamnya tuh. Kalau besok nggak naik gaji saya nggak mau saya ngajar lagi. Wala tamnun tastakthir. Itu hal yang pertama. Jadi kalau Anda ngundang orang yang dalam tanda petik disebut ustadz itu sudah minta tarif di awal, udah coret. Coret. Karena yang bersangkutan sifatnya dicoret oleh para ulama. Coret. Mautul qalbi, uqubatul ilmi. Ini ilmunya terhukum. Nanti kalaupun datang, ilmunya diikat dengan tarifnya. Segitu aja. Anda bisa ketawa saat itu, tenang saat itu. Habis itu muncul lagi masalah, nggak selesai jadi solusi. Gitu aja. Nggak ada manfaat. Ada yang nyampaikan bukan saya. Ya, dari isi kitab. Makanya ulama-ulama ini kembalilah ke jalannya yang betul itu. Jadi ahli kitab. Jangan jadi ahli proposal. Ya, jadi ahli kitab. Makanya di Timur Tengah biasanya ulama-ulama itu dirawat oleh negara. Kalau kita itu Kementerian Agamanya mendata para ulama-ulama sampai ke masjid-masjid muadzinnya digaji. Ya, kan ada zakat umat Islam. Di Indonesia ada dana abadi umat dan sebagainya. Ya, kerjasama dengan Basnas, masukkan ke satu bagian itu untuk ulama-ulama mengajar, ustadz-ustadz supaya kesejahteraannya meningkat. Jadi begitu mengajar karena sudah sejahtera, sudah bagus, nggak mikirin lagi duniawi. Di Timur Tengah begitu. Saya waktu diangkat jadi amin khutbah di Tripoli,
diberikan gaji, berikan honor. Dan nggak pernah terpikir tuh, ulama-ulama itu nggak pernah terpikir. Makanya ustadz-ustadz, dai-dai yang datang dari luar, ada bi'sa yang dari Mesir, Al-Azhar datang mengajar ke sini, beberapa dari syekh-syekh, itu suka bingung di Indonesia. Ya, karena habis ngajar diamplopin. Malah bingung. Nah, kadang-kadang kebingungan itu jadi musibah. Karena setan ikut di amplopnya itu. Begitu ngajar tempat lain nggak ada amplop, setan masuk. Sini nggak ada amplopnya. Nah, ini yang bahaya. Jelas? Paham? Nah, yang kedua sebagai bagian dari akhir penutup adalah thalabul jah, mencari popularitas. Nah, ini diingatkan di dalam surah yang sangat disukai dan jadi favorit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Di surah Al-Ghasyiyah, pasangan Al-A'la biasa dibacakan dalam subuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam selain surat-surat yang beliau biasa baca di lainnya. Ya, salah satunya ini Al-Ghasyiyah. Nabi selalu mengingatkan dirinya dengan surat ini. Muhammad, ingatkan orang, tugasmu hanya untuk mengingatkan, bukan menguasai orang lain. Bukan memonopoli sesuatu. Ustadz juga sama, Nabi aja diingatkan apalagi Ustadz. Adi, tugasmu hanya menyampaikan, bukan monopoli jamaah, memaksa jamaah. Jangan ngaji sama orang ya. Itu sama siapa Ustadz? Sama jin. Oh enggak, ngajinya di sini aja. Enggak boleh. Silahkan lepaskan. Ya. Maka bagaimana cirinya supaya ilmu berkah? Supaya muridnya juga berkah, dari guru tadi yang disampaikan kita ikuti, kita cari dengan baik, lalu sambil mencari itu kita pun perbaiki diri. Jangan sampai gurunya sudah baik, muridnya yang tidak baik.